Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sisi lain. Hari ini kami berada di Monumen Samudra Pasai yang akhir-akhir ini marak dengan pemberitaan, baik soal konstruksi maupun dugaan-dugaan kerancuan lainnya. Atas isu-isu tersebut, kami mencoba menelusuri bangunan yang penuh sejarah dan penuh makna ini. Seperti apa sesungguhnya kondisi real atau kondisi nyata dari Monumen Samudra Pasai ini? Ikuti penelusuran kami. Rabu 8 September 2021. Usai sarapan pagi di kota Lok Semawe, kami bergerak ke arah timur, khususnya Kota Gedong, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kami menelusuri jalan nasional lintas Sumatera atau Banda Aceh Medan sepanjang 16,3 km. Dan 25 menit kemudian, kami tiba di Gampong Beringin, komplek makam Sultan Malikul Saleh yang juga Sultan pertama pada Kesultanan Samudra Pasai. Sultan Malikul Saleh naik tahta mulai tahun 1267 dan satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 silam. Mulanya Sultan bernama Merah Silu dan akhirnya bergelar Malikul Saleh yang memiliki arti Malik yang Saleh. Sultan Malikul Saleh adalah keturunan dari Suke Imempet. Sebutan ini ditambalkan untuk keturunan 4 maharaja atau merah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer Champa. Berdiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam diantaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perela di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jempa di Biren, Syahir Poli atau Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, bergerak sekitar 200 meter arah barat dari komplek makam tersebut, berdiri megah bangunan monumen Islam Samudra Pasai yang saat kami datangi tampak cukup sepi. Hanya beberapa warga yang duduk santai sambil menikmati kopi pagi menjelang siang. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, bangunan monumen Islam Samudra Pasai ini ramai didatangi warga sekitar, bahkan dari berbagai kota di Aceh, khususnya Aceh Utara dan kota Lok Semawe. Tentu dengan berbagai tujuan, ada yang ingin melihat dan menikmati dari dekat bangunan berlantai 3 dengan tinggi menara 71 meter ini. Ada juga yang melakukan foto prawedding bagi sejumlah calon pengantin baru. Denyut nadi ini tentu saja memberi efek positif, terutama penghasilan sampingan bagi warga di sana yang mayoritas sebagai petani dan nelayan. Salah satu warga mengaku saat ramai dikunjungi oleh pengunjung, ia berhasil mendapatkan minimal Rp100.000 dari lahan parkir. Sementara seorang penjual makanan dan minuman ringan mengaku per hari mampu mendapatkan 300 sampai dengan 500.000. Begitupun sejak 3 bulan terakhir, denyut nadi perekonomian warga di sana menjadi pupus. Ini sejalan dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Aceh Utara Diah Ayu Hartati kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Taib untuk segera menutup wisata Monumen Samudra Pasai di Desa Beringan Pirak, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara ini. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Aceh Utara Diah Ayu Hartati kepada media pers mengaku penutupan tersebut terkait pondasi menara yang dinilai tidak mampu menopang menara setinggi 71 meter itu. Ia menyebut bangunan ini retak dan membahayakan pengunjung. Entah itu sebabnya, jajaran Kejari Aceh Utara juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Aceh melakukan audit kerugian keuangan negara. Maklum saja, berdasarkan perhitungan sementara, diduga ada kerugian negara dalam proyek yang dikerjakan sejak 2012 dan selesai pada tahun 2017 ini nilainya cukup fantastis, mencapai lebih dari 20 miliar dari total nilai proyek, yaitu 49,1 miliar. Selanjutnya, Kejari Aceh Utara menetapkan 5 tersangka, yaitu F
selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, N selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, P selaku pengawas proyek, serta T dan R masing-masing selaku rekanan. Ingin menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Utara saat ini sedang menangani penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai yang terletak di Kecamatan Samudra, Aceh Utara, tahun 2012 sampai dengan 2017. Baca Modus Baru Lurus. Berawal dari seminar budaya yang diadakan tahun 2003 silam, seminar itu menghasilkan rekomendasi usulan untuk membangun Monumen Islam Samudra Pasai. Ini sebagai upaya untuk menghadirkan kembali kegemilangan sejarah Islam di Asia Tenggara. Lalu pada tahun itu juga pemerintah Kabupaten Aceh Utara membebaskan lahan seluas lebih kurang 7,5 hektar. Dan pada awal tahun 2004, Pemkab Aceh Utara melalui konsultan menyusun perencanaan pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai tersebut. Namun perencanaan ini tidak pernah terwujud, meski sudah diusulkan ke pemerintah pusat bahkan luar negeri. Berikutnya, pada tahun 2009, Pemkab Aceh Utara melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata mencoba mengusulkan program pembangunan ini ke pemerintah pusat. Hasilnya belum juga ada alokasi dana. Pada tahun 2012, usulan ini kembali disampaikan. Kabarnya setelah difasilitasi dan diinisiasi Raihan Iskandar, anggota DPR RI fraksi PKS periode 2009 sampai dengan 2014 asal Aceh, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI mengalokasikan dana tahap pertama sebesar 10 miliar. Lalu perencanaan yang telah disusun tahun 2004 di breakdown kembali sehingga muncul angka 9,7 miliar lebih. Perencanaan ini tidak dibayar karena konsultan bersedia membantu agar bangunan tadi bisa terrealisasi. Setelah expose di kementerian, diputuskanlah pekerjaan tersebut ditindaklanjuti dan pelelangan berada di ULP Kabupaten Aceh Utara. Memang saat itu sempat muncul kekhawatiran dari dinas terkait, pengawas dan kontraktor pelaksanaan ketika melihat kondisi tanah pasca bencana gempa dan tsunami melanda Aceh 26 Desember 2004. Sehingga diputuskanlah untuk melakukan pengecekan tanah dengan uji sondir dan boring. Lalu data tersebut diserahkan pada konsultan ahli struktur. Tujuannya untuk menghitung apakah masih layak menggunakan pondasi tiang pancang V-pile, yaitu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan ini. Sesuai dengan yang dibuat perencanaan terdahulu dengan kondisi saat itu. Hasil perhitungan struktur merekomendasikan penggunaan tiang pancang sebagai pondasi. Oleh sebab itu dilakukan adendum pergantian pondasi tersebut dari V-pile 225 yang ditanam sedalam 20 meter kepada tiang pancang berdiameter 50 dan 40 cm sedalam 50 meter. Sedangkan perencanaan lainnya tidak berubah. Setelah pekerjaan 2012 usai, diusulkan lanjutan bangunan ini pada tahun berikutnya hingga tahun 2017. Namun sejak 2016 hingga 2019, sumber anggaran berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan setiap tahun pelelangan tetap dilakukan pada ULP Aceh Utara. Tahun 2018 dengan regulasi saat itu, tugas pembantuan dana dari APBN ditiadakan dan dilanjutkan dengan APBN murni. Selanjutnya pekerjaan ini dilaksanakan pemerintah pusat hingga 2019. Dan tahun 2020 tidak ada lagi aksi di lapangan karena wabah COVID-19 melanda dunia, Indonesia, dan Aceh.
Memang sempat beredar informasi, tahun 2021 Kemendikbud RI kembali melanjutkan pekerjaan tata pamer dan jalan aspal menuju lokasi. Ini merupakan tahun terakhir dan awal tahun 2022 mendatang, bangunan ini akan diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sayangnya, pertengahan 2021 pembangunan Monumen Samudra Pasai ini justru tersandra dan diduga bermasalah dengan hukum. Tim penyidik Kejari Aceh Utara yang dipimpin Simon SHMH dengan anggotanya Wahyudi Kuoso SH, Mulyadi SHMH, dan Erning Kosasih SH membidik pembangunan ini dengan sejumlah dugaan. Misalnya, ditemui lip slang GRC atau beton bertulang glass fiber yang letak rambut dan tiang pagar GRC yang berlubang, serta rusak maupun konstruksi tiang pancang yang diragukan kekuatannya. Dari hasil penyidikan yang kami dapat, kita melihat dari pemeriksaan saksi, kemudian surat dokumen, lapangan, ahli, kita melihat ada perbuatan melanggar hukum, ada penyimpangan. Antara lain misalnya bahwa proyek ini telah merubah spesifikasi konstruksi bangunan yang sebelumnya untuk konstruksi bangunan besar sebesar monumen itu adalah kali 400, tetapi mereka rubah dengan cara diadendum menjadi K250. Akan tetapi pada saat kami lakukan pemeriksaan ke lapangan dengan tes hammer itu tidak sampai 250, tidak sampai 500, bahkan di bawah 200, 140, 120 untuk menopang tower setinggi 71 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Meski sementara ditutup untuk kunjungan wisatawan dengan dalih dikhawatirkan akan roboh, namun tak ada satupun papan larangan atau polis lain yang terpasang di sana. Kami pun menelusuri setiap sudut dari bangunan megah dan menjadi kebanggaan rakyat Aceh Utara ini. Kita sangat prihatin. Ternyata bangunan semegah dan semahal itu pondasinya sangat lemah, dan ini sangat membahayakan apabila nanti terjadi gempa, bahkan gempa kecil saja sudah bahaya. Lantas, bagaimana dengan dugaan akan roboh karena kekuatan pondasi dasar diragukan? Kami pun melangkah hingga ke lantai 3. Faktanya, bila asumsi tadi benar, tentu akan terlihat jelas pada keramik dinding dan lantai sekitar menara menjadi retak akibat goncangan dan beban yang dihasilkan dari menara tersebut. Sebaliknya, kami menemukan keramik lantai dan bagian atas menara masih tetap utuh. Padahal pada tahun 2016 lalu, sebagian bibir pantai utara dan timur Aceh terkena dampak dari gempa 6,5 skala Richter yang melanda Kabupaten Pidi Jaya dan getaran yang mengguncang hingga Aceh Utara dan kota Lok Semawe. Memang ada sebagian lip slang GRC yang merupakan lapisan penutup permukaan untuk keindahan bangunan yang telah rusak. Posisinya tentu saja tidak menjadi bagian dari konstruksi bangunan. Bisa jadi, kerusakan tersebut dilakukan tangan jahil dari orang yang tak dikenal. Tak hanya itu, pada sejumlah tiang pancang juga terdapat pilok berwarna merah. Kabarnya sebagai tanda saat pengujian dengan hammer test yang dilakukan penyidik Kejari Aceh Utara.
Tujuannya untuk mengukur kekuatan struktur beton, apakah sesuai atau tidak dengan rancangan anggaran biaya atau RAB. Dan pengujian dengan hammer test yang dilakukan tadi kabarnya menunjukkan hasil tidak mencapai atau sesuai dengan RAB. Begitupun dari hasil riset data yang dilakukan tim redaksi media ini menyebut, pengujian kekuatan beton dengan hammer test hanya dapat menghasilkan angka yang sesuai jika dilakukan pada media lembab atau pondasi yang sedang basah. Sebaliknya, pada bagian beton berusia lama apalagi sudah mencapai 9 tahun, maka dapat dipastikan tidak akan akurat. Sebab digunakan untuk permukaan terdapat penghalang bagi alat ini untuk membaca hasil secara benar. Selain itu, dari data dan kontrak yang kami miliki, pembangunan ini saban tahun telah melalui audit Inspektor Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia dengan masa perawatan 5 tahun. Kecuali itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Utara, Dr. Diah Ayu Hartati Listiriani kepada media pers mengungkap, ada potensi kerugian negara mencapai 20 miliar dari proyek pembangunan tersebut. Ironisnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Aceh, Indra Kahirajaya mengaku, pihaknya belum dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau TPK, proyek pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara karena masih perlu informasi dan data terkait rumusan konstruksi potensi masalah serta penggunaan tenaga ahli konstruksi bangunan. Jadi ada yang terasa janggal dan terlalu dipaksakan memang. Sebab objek yang disangkakan dari tahun 2012 hingga 2013 ini menjadi masalah pada tahun 2021. Padahal pembangunannya sudah diawasi tim pengawal, pengamanan pemerintah, dan pembangunan daerah TP4D dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara ketika itu. Terlepas dari semua itu, berbagai tokoh dan elemen rakyat Aceh Utara mempersilahkan aparat penegak hukum Kajari Aceh Utara mengusut berbagai dugaan penyimpangan hukum dan mungkin ada dan membalut Monumen Samudra Pasai ini hingga tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pimpinan Aceh Utara. Hanya saja mereka berharap jangan sampai mengorbankan apalagi mematikan kemegahan dan kebanggaan rakyat bumi Pasai terhadap monumen bersejarah ini. Sebab itulah warisan yang ditinggal untuk generasi muda Aceh pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Subhanallah.